Suatu ketika, di sebuah tempat yang sangat jauh, di sebuah hutan kecil yang sangat lebat, di mana pohon-pohon saling berbisik dan bunga-bunga saling menyerbuki satu sama lain, dan semua tumbuhan menikmati hidup bersama di dalam hutan. Suatu hari, di musim semi yang sangat indah, benih yang berkilau mulai tumbuh di antara kaktus dan bunga matahari. Bunga yang sedang tumbuh itu adalah bunga mawar dengan kelopak bunga merahnya yang cantik. Halo, namaku Rosie. Aku kaktus. Senang bertemu denganmu. Kelopakmu sungguh sangat cantik, Rosie. Aku harap punya kelopak sepertimu. Terima kasih, tapi tidak semua bisa sepintar, secantik, dan seharum aku tentunya. Jawaban angkuh Rosie membuat kaget semuanya. Dia bunga yang sangat sombong, walaupun dia baru saja mekar. Aku tentunya bunga yang paling cantik yang ada di sini. Lihat saja kelopakku yang bersinar. Di sini banyak tumbuhan yang cantik, Rosie. Kau cuma salah satunya saja. Apa? Berani sekali kau membandingkan aku dengan kaktus berduri itu. Tentu saja aku yang lebih cantik dari dia. Kaktus merasa kecewa dengan apa yang dia dengar. Tapi dia memilih untuk diam saja. Itu tidak baik apa yang kau katakan tentang kaktus, Rosie. Dan apa kau punya duri juga? Sebenarnya tidak pantas membandingkan kaktus dengan mawar cantik seperti aku. Apa yang kau tahu tentang keindahan? Kau bahkan tidak bisa mekar. Baik kaktus maupun bunga matahari ataupun pohon-pohon tidak bisa menerima sikap Rosie. Karena dia bunga yang selalu memuji dirinya sendiri. Waktu berlalu dan akhirnya musim panas tiba. Bunga matahari sangat senang sekali. Dengan wajah kuning terangnya, dia mengikuti pancaran sinar matahari sepanjang hari. Dari tangannya, kaktus meminum air yang ia simpan sepanjang musim dingin dan membuat dirinya kuat dan sehat selama musim panas. Bahkan burung-burung kecil menghinggapi kaktus untuk meminum air. Tumbuhan lain tidak bisa menyimpan persediaan air seperti kaktus untuk cuaca yang panas ini. Dan Rosie pun mulai layu karena haus. Kapan turunnya hujan? Hujan akan turun di musim dingin, Rosie. Tapi aku akan layu karena kehausan. Semua kecantikan aku akan hilang semuanya. Jika kau mau, kau bisa meminta kaktus untuk menolongmu. Rosie melihat kaktus sangat senang menolong bunga yang lain. Tapi dia terlalu gengsi untuk berbicara karena dia selalu mengatakan kata-kata buruk padanya. Namun ketika kelopak lain layu dan jatuh dari kepalanya, dia kesampingkan harga dirinya dan bersedia dipermalukan. Dia meminta bantuan kaktus. Hai, kaktus, aku minta maaf karena telah kasar padamu dan Pinus. Kalian berdua sangat indah dan sangat berguna untuk menolong yang lain. Tapi, bisakah kau menolongku? Kaktus melihat Rosie jadi rendah hati dan melupakan kesombongannya. Lalu dia membagikan air kepadanya. Dia bisa merasakan hidup seperti musim semi di dalam dirinya sekali lagi. Dan kelopaknya yang cerah menyebar ke sinar matahari. Sejak hari itu, Rosie belajar untuk tidak menilai teman-temannya dari tampilannya. Karena bagaimanapun terlihat perbedaan kita dengan yang lain, masing-masing dari kita dirancang dengan keindahan dan untuk saling membantu. Di sebuah peternakan kecil, hiduplah keluarga Itik yang lucu. Ibu Itik sedang mengerami telur-telurnya menunggu keluarnya anak Itik. Tepatnya ada 7 telur yang menunggu menetas. Satu pagi yang cerah, telur-telur itu mulai menetas. Anak Itik mulai beradaptasi dengan dunia baru. Mereka bersuara dan berjalan mengelilingi Ibu Itik. Namun, telur terakhir masih belum menetas dan Ibu Itik mulai khawatir.
Dia pikir mungkin ada yang salah. Dia memutuskan menunggu sebentar lagi. Dan akhirnya, telur ketujuh dan terakhir pun menetas. Dengan kebingungan, anak itik malang itu mulai melihat berkeliling. Dia tak tahu bahwa ibu itik dan saudaranya yang lain lebih kebingungan lagi. Karena itik ini terlihat unik dan tidak mirip dengan saudara-saudaranya. Badannya lebih lebar dan bulunya berwarna abu-abu dan putih. Anak itik lain mulai mentertawakannya. Kau anak itik buruk rupa, kau tak mirip dengan kami. Aku tak mengerti, kenapa kau tak mirip dengan saudara-saudaramu? Buruk Buruk rupa, rupa, buruk rupa, buruk rupa, buruk rupa. Setelah beberapa waktu, anak itik itu pun tumbuh besar. Tapi anak itik buruk rupa tetap lebih besar daripada saudaranya, demikian juga warna bulunya. Kau tumbuh dengan cepat. Kenapa kau tetap terlihat buruk rupa? Waktu berlalu dan anak itik buruk rupa tumbuh menjadi itik yang penyendiri dan murung. Saudara-saudaranya tak mau bermain dengannya. Kami tak akan mau bermain denganmu karena kau buruk rupa. Semua hewan lain di peternakan itu pun mengejeknya. Itik buruk rupa, itik buruk rupa. Nya. Itik buruk rupa, itik buruk rupa. Sebaliknya, ibu itik melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Anakku yang malang, kenapa kau begitu beda dari yang lain? Hari berlalu, anak itik yang malang itu merasa sangat sedih. Sepanjang malam dia menangis tanpa suara dan berpikir bahwa tak seorang pun yang menginginkannya. Kenapa aku buruk rupa? Kenapa aku tak mirip seperti saudaraku? Satu hari, pemburu mendekati danau dekat tempat tinggal mereka. Pemburu mulai berburu itik yang mereka lihat. Saat ibu itik mencari makanan untuk anak-anaknya, dia tertangkap oleh pemburu. Anak itik buruk rupa tak tahu apa yang terjadi. Dia menunggu ibunya kembali sampai esok paginya. Anak itik yang malang itu tak tahu harus berbuat apa. Pertama-tama dia mendatangi anjing, dan anjing itu mengusirnya dengan marah. Pergilah. Tak boleh ada yang melihatku bicara dengan itik buruk rupa sepertimu. Kemudian itik buruk rupa mendatangi ayam. Tapi ayam juga mengejeknya. Bahkan aku pun terlihat lebih baik darimu. Bak. Itik buruk rupa sangat sedih. Tak seorang pun menginginkanku di sini. Jika ibuku tak kembali, tak ada alasan lagi untukku tinggal di peternakan ini. Pagi itu, itik buruk rupa meninggalkan peternakan. Dia berenang ke seberang danau. Dia menanyakan pertanyaan yang sama kepada semua hewan yang dia temui di jalan. Apa kau tahu itik yang mirip denganku? Apa kau tahu itik yang mirip denganku? Apa kau tahu itik yang mirip denganku? Dia menerima jawaban yang sama dari mereka semua. Mereka tak pernah melihat itik sejelek dia sebelumnya. Anak itik yang malang itu memulai perjalanannya dan mencapai danau lain. Dan dia pun menanyakan hal sama ke angsa liar. Kau tak boleh tinggal di sini. Ada pemburu yang berkeliaran. Cepat pergi dari sini. Ayo. Itik buruk rupa mulai bergerak pergi. Tak lama kemudian dia tiba di danau yang lain. Kali ini dia sendirian, tak ada siapapun yang terlihat. Ya, kalau tak ada yang menginginkanku, aku akan sembunyi di sini selamanya. Meskipun sendirian, dia sangat bahagia. Suatu hari, dia melihat sekelompok burung berleher panjang putih bermigrasi ke selatan.
Dia melihat mereka dengan kagum. Mereka cantik sekali. Kuharap aku bisa seperti mereka. Musim dingin datang dan salju mulai turun. Itik buruk rupa jatuh cinta dengan pemandangan salju pertamanya. Dia bermain-main sambil ditutupi salju putih. Karena salju yang tebal, Itik buruk rupa kesulitan menemukan makanan. Jadi dia pergi mencari makanan. Dia kedinginan dan kelelahan. Sementara itu, dia bertemu seorang petani. Petani merasa iba dan memberikan jaketnya. Kau makhluk malang pasti kedinginan. Aku akan membawamu pulang dan merawatmu sampai besar. Petani menepati janjinya dan merawat anak Itik itu. Saat musim semi tiba, Itik buruk rupa sudah tumbuh besar. Supaya bisa punya tempat yang luas untuk bergerak, petani meninggalkan Itik itu di danau. Kembali sendirian, tak lama Itik buruk rupa melihat bayangannya di air. Tapi dia kagum pada apa yang dia lihat. Pertama-tama, dia tak mengenali dirinya sendiri. Dia pikir ada orang lain di belakangnya. Jadi dia melipat sayapnya dan melihat bayangannya pun melakukan hal yang sama. Dia merentangkan lehernya dan bayangannya pun meniru gerakan itu. Saat itu dia tahu bahwa burung luar biasa ini tak lain adalah dirinya sendiri. Oh, aku berubah sekali. Aku terlihat seperti burung yang terbang itu. Aku harus pulang dan menunjukkan diriku. Lalu dia pun pergi. Saat berenang di danau, dia bertemu sekelompok angsa. Karena kini dia adalah kawanan mereka, angsa itu mengajaknya ikut. Itik buruk rupa bepergian dengan sukacita bersama angsa. Seorang anak di tepi danau berteriak kepada temannya saat melihat sekelompok angsa. Hei, lihat angsa muda yang ada di belakang. Itu angsa tercantik yang pernah kulihat. Ya, dari awal dia memang adalah seekor angsa. Dia hanya telur malang yang tercampur bersama telur itik. Tapi kini dia bersama keluarganya dan hidup bahagia pun menantinya. Di suatu hutan hiduplah seekor kelinci. Sambil berkeliling seharian, kerjanya hanya melompat-lompat dan mengagumi dirinya. Dia suka membicarakan betapa cepat dirinya dibandingkan hewan-hewan lain. Akulah hewan tercepat di hutan ini. Apa ada yang mau balapan denganku? Dia memang berlari cepat dengan kaki besarnya. Hewan-hewan lain tidak suka dengan kesombongannya. Singkatnya, mereka tak pernah memenangkan balapan. Ya, aku menang lagi. Kenapa? Karena aku cepat. Kemanapun dia pergi, kelinci akan berkata, "Aku sangat cepat, tak akan ada yang bisa mengalahkanku." Kata-katanya mulai mengusik semua hewan di hutan. Oke, dia mungkin yang tercepat, tetapi fakta dia mengatakan dan memamerkannya tidaklah pantas. Seseorang harus memberi dia pelajaran untuk menyadarkannya. Semua pembicaraan antar hewan di hutan itu sampai kepada kura-kura. Kura-kura berjalan sangat lambat. Butuh seharian baginya untuk menempuh jarak yang dapat dicapai kelinci dalam waktu 1 menit. Kura-kura berharap dia bisa berpapasan dengan kelinci suatu hari. Dia pergi kepada hewan lainnya dan memberitahu mereka bahwa dia ingin balapan dengan kelinci. Kau ingin balapan dengannya? Bahkan hewan tercepat pun tak bisa mengalahkan kelinci. Apalagi kau. Serahkan saja kepadaku. Kura-kura pergi mendekati kelinci. Selamat siang, kelinci. Aku sudah mencarimu.
Kelinci bertanya dengan penasaran. Memangnya kenapa kau mencariku? Ku dengar kau adalah hewan tercepat di hutan. Tepatnya kaulah yang berpikir begitu. Tetapi biar lebih pasti aku ingin balapan denganmu. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat. Begitu kura-kura selesai bicara, kelinci mulai tertawa sangat keras sehingga semua hewan lain di hutan mendengarnya. Kau lawan aku. Kau bercanda. Tak mungkin kau bisa mengalahkanku. Saat kau selesai satu langkah, aku sudah melewati garis akhir. Kita tidak akan pernah tahu jika kita tidak balapan. Oke, kalau gitu bersiaplah. Kita balapan besok pagi. Ketika kura-kura mulai berjalan pergi, kelinci melanjutkan tertawa. Pagi berikutnya, hewan-hewan tiba di tempat balapan. Mereka melihat kura-kura sudah menunggu di garis awal, siap untuk berlari. Kura-kura tersenyum dengan percaya diri. Tolong beritahu aku bagaimana kau akan mengalahkan kelinci. Jika dia sangat sombong dan tukang pamer seperti yang kalian katakan, maka balapan ini tidak akan sulit. Tak lama kemudian, sambil memegang wortel dengan gaya angkuh, kelinci tiba di tempat balapan. Ayo kita balapan dan menyelesaikan ini. Aku belum sarapan. Setelah menyelesaikan persiapan terakhir, mereka tiba di garis awal. Yang pertama tiba di garis merah di ujung hutan akan menang. Dengan aba-aba dari tikus mondok, balapan dimulai. Seperti anak panah, kelinci melesat dengan cepat. Sebaliknya kura-kura mulai berjalan dengan lambat. Wow, kelinci sudah tak kelihatan lagi. Hewan-hewan yang menyaksikan balapan berpikir bahwa kura-kura akan kalah. Setelah berlari sebentar, kelinci berhenti dan melihat ke belakang. Tak terlihat ada yang mengejar. Kalau dilihat, kura-kura akan mencapai garis akhir di malam hari. Aku lebih baik duduk dan menghabiskan wortelku. Kelinci menyelesaikan memakan wortelnya. Melihat ke jalan, dari kejauhan dia melihat kura-kura mendekat. Sambil menyeringai, dia berdiri dan melanjutkan berlari. Kelinci hampir mencapai garis akhir. Aku mengantuk setelah sarapan. Sebaiknya aku duduk di bawah pohon ini dan tidur siang. Karena yakin menang balapan, kelinci menepi untuk tidur. Kura-kura terus berjalan sangat lambat, tetapi dengan penuh percaya diri. Akhirnya dia tiba di samping kelinci. Dia melihat kelinci tidur nyenyak. Tanpa berhenti, dia terus berjalan. Tak lama kemudian, kelinci terbangun. Saat melihat ke jalan dan dia tidak melihat kura-kura, Kura-kura tak terlihat. Mungkin dia tidak ingin balapan lagi. Hahaha, aku sebaiknya menyelesaikan balapanku sekarang. ketika kelinci berjalan lambat menuju garis akhir, apa yang dia lihat? Kura-kura telah melewatinya. Bahkan, dia hampir tiba di garis akhir. Dengan mengerahkan segenap energinya, dia mencoba melewati kura-kura. Tetapi kura-kura sudah tiba di garis akhir. Beberapa hewan yang menunggu di garis akhir terlihat sangat senang. Semua hewan melemparkan kura-kura ke udara dengan penuh sukacita. Sementara kelinci berdiri di pojok dengan sangat sedih.
Kura-kura, pemenang balapan, berjalan ke arah kelinci. Tuan kelinci, yang penting itu konsisten dalam melakukan segala sesuatu. Kesombongan itu merupakan kelemahan. Aku mengalahkanmu bukan karena aku lebih cepat, tetapi aku lebih bijak dan melakukan segala sesuatu dengan serius. Kau benar, mulai sekarang aku akan berhenti sombong bahwa aku hewan yang paling cepat. Aku harus kembali sekarang, rumahku sangat jauh. Kura-kura tersenyum dan melanjutkan perjalanannya. Kelinci mendapat pelajaran berharga dan menyadari kesalahannya. Setelah saat itu, dia tak pernah menyombongkan diri ataupun balapan lagi.